Halo, selamat malam teman-teman. Malam, Pak. Bentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat tahun baru 2023 ya. Jadi ini pertemuan awal kita di 2023. Ya, ini masih awal bulan banget ya. Semoga teman-teman semua tetap semangat ya untuk masuk kuliah ya, udah mulai. Oke, kita masuk ke kelas diagram ya. Jadi kemarin kita terakhir pertemuan kita itu kan presentasi UTS sih. Terus sebelumnya itu kita sempat bahas tentang UML. Ya, khususnya waktu itu UML-nya adalah use case dan activity diagram ya. Jadi kalau dulu kita bicara soal behavioral atau flow proses dari uh, aplikasi gitu ya, atau proses bisnisnya lah. Slide saya muncul ya teman-teman. Takutnya Muncul, Pak. muncul ya. Jadi kalau saat ini kita akan belajar tentang class diagram, salah satu UML yang menggambarkan bagaimana objek-objek dari aplikasi kita terhubung gitu ya. Nah, terus juga class diagram ini biasa dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya adalah object oriented. Jadi apa sih class diagram gitu ya? Jadi class diagram adalah graphical notasi ya yang digunakan untuk mengkonstruksikan atau memvisualisasikan object oriented system. Jadi a class diagram in the UML is a type of static structure diagram that describe the structure of a system by showing the system. Jadi pendekatan dari class diagram ini adalah pendekatan real gitu ya. Jadi kalau kita melihat bisnis prosesnya atau bisnisnya lah, itu kira-kira nanti akan ada objek apa aja sih, akan ada kelas apa aja gitu ya. Misalkan di dalam aplikasi sistem informasi akademik, yang kita lihat adalah objeknya ada mahasiswa gitu ya. Kelasnya berarti nanti kita akan membuat sebuah kelas yaitu mahasiswa. Nah, kayak kita itu adalah objek gitu ya. Misalkan saya Aldi itu adalah objek, tapi untuk kelasnya itu adalah misal dosen gitu. Nah, lalu di dalam part dari class diagram ada class tentunya, lalu ada atribut, operation atau method,
lalu relationship-nya. Nah, jadi di dalam struktur di struktur OOP itu ada class, object, method, atribut gitu ya. Jadi class itu adalah user defined data type ya. Jadi ini bisa sifatnya adalah individual ya. Jadi ini adalah kayak apa ya? Kayak class itu kayak wadah untuk sebuah objek ya gitu ya. Jadi ada entitas-entitas lah, bisa dibilang entitas-entitas apa aja yang ada di dalam bisnis kita atau proses bisnisnya gitu. Lalu objek itu adalah instance dari class yang dibuat untuk mendefine datanya gitu ya. Jadi isinya tuh apa sih gitu ya. Seperti itu. Lalu metode itu kayak describe behavior dari sebuah objek. Jadi objeknya itu bisa ngapain aja. Nah, itu metodenya. Kayak kita manusia gitu bisa berjalan gitu ya. Kita bisa berlari. Nah, berlari itu adalah metodenya. Jadi biasanya adalah sifatnya activity lah. Lalu atribut itu kayak jadi data-data apa aja yang ada di dalam yang disimpan oleh objek gitu ya atau oleh class. Ya kayak saya gitu dosen, saya punya NIP gitu ya. Nah, itu atribut saya. Lalu saya punya nomor HP gitu ya. Nah, itu adalah atribut-atribut yang ada pada diri saya ya, sebagai identitas kita juga sih. Nah, ini perbedaan antara class dan objek. Jadi kalau class itu adalah wadahnya ya. Jadi class-nya adalah doc. Properties-nya atau atribut ya. Itu ada color, eye color, height, length, weight. Lalu metodenya ada sit, lay, down, shake, come gitu ya. Lalu ketika dibuat instance-nya gitu ya. Jadi kalau di Java kan ada ngebuat instance, itu akan ngebentuk yang namanya Bobby gitu ya. Objeknya adalah Bobby gitu ya. Bobby ini adalah doc gitu ya. Jadi si Bobby ini mengisi class dari doc karena class itu adalah wadahnya. Jadi kalau di Java kan ada kita yang nge-define sebuah objek gitu ya untuk memanggil class-nya. Lalu di properties values atau atributnya itu keisi gitu ya. Bobby itu punya color kuning gitu ya. Eye color-nya brown. Height-nya adalah 17 inch. Lalu length-nya 35 inch. Weight-nya 24 pounds. Gitu. Metodenya sama. Sit, lay down, shake, come. Gitu. Jadi yang berubah adalah class-nya itu kayak jadi punya nama gitu ya. Karena kita definisikan atau kita instance-nya dibentuk lah. Lalu yang berbeda yang satu lagi adalah atributnya itu udah punya value gitu ya, udah punya nilai propertinya. Seperti itu. Ini ada perbedaannya gitu ya. Class konsep dari deskripsi sesuatu yang mendeklarasikan metode yang dapat digunakan dipanggil objek gitu ya. Lalu kalau objek itu instance dari class ya, bentuk nyata dari class lah. Lalu objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Nah, lalu contoh, jadi kita kalau untuk manggil metode itu kita harus define objeknya dulu ya. Contoh class dan objek gitu ya. Class-nya adalah mobil, objeknya adalah mobil Pak Joko, mobilku, mobil warna merah gitu ya. Ya ini kayak tadi lah ya, kayak ada antara anjing dan Bobby gitu ya. Jadi objeknya Bobby, kelasnya adalah mobil. Perbedaan kelas dan objek, kelas seperti cetakan kue, di mana kue yang dihasilkan dari cetakan kue itu adalah objeknya. Jadi yang diisi di dalam kelasnya atau cetakannya itu adalah objek kita sebutnya. Nah, warna kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama. Karena objek sifatnya adalah independen, berdiri sendiri ya.
Nah, ini kita punya class, kita punya wadahnya, kita tampung nanti ketika ada yang data yang masuk gitu ya. Lalu ada object with value gitu di kanannya. Gitu. Nah, contoh kita punya kelas sepeda gitu ya. Dia punya variabel atau atribut gear dan kecepatan gitu ya. Lalu kita punya metode tampilkan kecepatan lalu ubah gear. Jadi sifatnya tadi atribut adalah metode itu adalah bisa dibilang kayak kalimat kerja gitu sih. Antara kelas dan objek ada pertanyaan nggak? Bentar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke metode. Nah, metode adalah urutan instruksi yang mengakses data dari objek. Jadi, kita untuk mengambil data, itu kita harus panggil metodenya dulu ya, teman-teman. Jadi, bisa dibilang metode biasa buat kayak function gitu ya. Ya, untuk kayak task-task kecil lah yang ada pada sebuah class gitu. Lalu metode dapat melakukan manipulasi data, perhitungan matematika ya, lalu memonitor kejadian dari suatu event. Sebentar. Nah, jadi di metode itu ada 3 bagian ya, ada objek, metode, lalu parameter. Jadi ada metode itu bisa ada parameter, bisa tidak gitu ya. Di parameternya juga biasanya ada input, ada output ya teman-teman. Jadi objek ini objek bawaan dari ya sistem .out ini adalah objek bawaan dari si Java gitu ya. Lalu println adalah metode bawaan juga Java, lalu parameternya adalah ini inputnya ada string gitu ya, hello world. Seperti itu. Nah, ini ada contoh penggunaan metode dalam Java gitu ya. Jadi pertama kita ngebuat wadahnya dulu ya, public class mobil 2 ya. Nah, terus di sini kita mendefine sebuah objek di dalam kelas mobil 2 beraksi. Jadi kayak kita ngebuat dua kelas gitu ya. Di mana yang pertama itu kelasnya untuk mendefine sebuah atribut dan mendefine metode. Jadi ada atribut, ada metode ya. Yang atributnya string, warna, int, tahun produksi. Void print mobil ini adalah metode gitu. Nah, lalu kita buat kelas lagi namanya mobil 2 beraksi, di mana nantinya di mobil 2 beraksi ini kita akan ngebuat sebuah objek bernama mobilku. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, mobil 2, mobilku sama dengan new mobil 2. Nah, ini kita mendefine atau membuat instance agar objek dari mobilku ini terbentuk gitu. Nah, lalu kita untuk men-set isi dari atribut
ya. Ini ada atribut warna, tahun produksi. Itu kita cara panggilnya adalah kita panggil dulu nama class yang kita buat gitu ya. Atau objek yang udah kebentuk kita panggil gitu ya. Mobilku.warna. Artinya dia akan men-set warna pada atribut pada atribut yang ada di kelas mobil 2 itu adalah value-nya hitam. Lalu selanjutnya tahun produksinya diisi 2006. Jadi gini cara panggilnya, ada objek titik warna, objek titik tahun produksi. Jadi objek titik atribut sama dengan value-nya apa untuk melakukan set atribut. Lalu untuk tahun produksi sama ya. Jadi untuk men-setnya itu objek titik nama atribut sama dengan 2006. Jadi kalau teman-teman pakai editor gitu ya, itu biasanya muncul sih ketika kita pencet titik itu akan muncul. Anyway, teman-teman kayaknya lagi azan ya. Kita sebentar ya. 7.35 kita mulai lagi.
Ya, bisa kita mulai teman-teman. Oke. Ya, ini contoh kita penggunaan metode atribut ya. Di dalam lalu kita menginstance atau mendefine objek gitu ya di dalam aplikasi Java gitu ya. Oke, Mas Azam. Welcome, Mas. Nah, selanjutnya adalah atribut ya. Atribut itu variabel yang mengitari kelas dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek ya. Contohnya tadi ya, teman-teman. Nilai datanya bisa ditentukan di objek, itu ada di sini ya. Mobilku dot warna hitam, mobilku dot tahun produksi 2006. Oh ya, ini tadi kita di bawah yang biru itu manggil metode ya. Brand mobil, itu manggil yang biru di atas, void brand mobil. Oke, lalu variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program gitu ya. Entah itu untuk uh, pengolahan data atau ya pengolahan data untuk aritmatika atau nantinya untuk pengolahan data untuk kemudiannya disimpan di dalam uh, data store atau database lah. Nah, variabel memiliki tiga ya. Yang pertama, variabel atau atribut itu memiliki tiga. Yang pertama jenis atau tipe, ya varchar, integer, double, float, dan lain-lain ya. Lalu ada namanya, lalu yang ketiga adalah nilai atau value-nya. Nah, name, age, dan weight adalah atribut variabel dari class person. Nah, lalu bagaimana sih penggambarannya di dalam sebuah class diagram gitu ya? Tadi kita sekilas membahas tentang class itu sorry OOP lah. OOP kita membahas tadi sekilas tentang OOP. Lalu bagaimana kita menggambarkannya dalam sebuah class diagram. Khususnya karena class diagram ini biasanya dipakai ketika kita melakukan fase desain. Nah, jadi a class represent a concept which encapsulate state, attribute, and behavior operation atau method gitu ya. Jadi di mana atribut memiliki tipe ya, lalu operation memiliki signature. Jadi di dalam kelas diagram itu ada lagi namanya signature. Jadi kalau signature itu teman-teman bisa perhatiin ya, di bawah ini ada dua, ada class shape ya, ada dua class shape. Yang pertama adalah shape without signature, lalu shape with signature. Jadi signature itu adalah ini nih, yang .2 int gitu ya di dalam metode, lalu .2 int, lalu ada void gitu ya. Ini disebut dengan signature. Nah, lalu part dari class itu ada 3 bagian gitu. Yang paling atas adalah nama dari kelasnya. Jadi kalau di kelas diagram paling atas itu adalah namanya. Lalu yang di kedua itu ada yang namanya atribut ya atau variabelnya. Jadi mengisi identitas dari sebuah kelasnya gitu ya. Lalu ada operation atau metode gitu ya. Get length, set length. Itu salah satu metode. Nah, ini yang di kanan ada class name yang memiliki 3 atribut gitu ya. Plus, minus, sorry, di atribut ini kalau teman-teman perhatiin di depannya itu ada plus, minus, sama pagar gitu ya. Nah, nanti dibahas juga gitu ya. Itu tuh apa sih gitu. Lalu di atribut ini ada tipe data ya, int, float, circle gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman tipe datanya adalah int di define panjangnya gitu ya. Nah, teman-teman tinggal tambahin aja di situ buka kurung, tutup kurung, panjangnya berapa gitu ya. Jadi di sini dia mempunyai 3 atribut. Nah, lalu dia punya 3 metode gitu ya. Yang pertama in P1 boleh P1 itu punya 2 parameter gitu ya. Jadi P1 sama P2 itu parameter kalau teman-teman lihat di OP1. Saya zoom dikit deh. Nah, jadi di dalam atributnya itu kita menggambarkan parameternya apa gitu ya. In artinya itu adalah parameter in di mana dia menerima masukan atau inputan dari ketika ada aplikasi yang memanggil metode tersebut gitu ya. P1 boolean ya. Jadi parameternya adalah tipe datanya boolean. Lalu
Parameter yang kedua itu tipe data string, gitu ya, in P2. Nah, lalu yang kedua itu ada in out. Nah, P3 gitu ya, integer. Jadi parameternya itu si OP2 nih atau metode yang kedua ini dia punya parameternya itu bisa jadi in sama out gitu ya. Kan parameter itu ada 3, in, lalu out, terus ada yang ketiga ada in out gitu ya. P3 integer. Nah, jadi inputannya adalah integer. Ya kalau kita baca di sini inputannya integer. Outputnya adalah float tipenya. Jadi kita inputannya adalah integer, float. Outputannya adalah float. Nah, itu pembacaan dalam class diagram gitu ya. Nah, lalu ada OP3 itu out ya, parameternya cuma ada out, ya ini P6, class 6. Ya, return a pointer gitu ya. Oke. Lanjut, nah ini class notation ya. Jadi plus minus sama apa sih ini pagar lah ya. Simbol before attribute itu memiliki makna gitu ya, terkait visibility-nya gitu. Jadi kalau kita bicara soal sorry, sebentar. Jadi salah. Sorry, benar. Ini class visibility ya. Jadi dia ada makna gitu ya. Positif, plus, terus minus sama pagar. Jadi kalau di dalam kita mendefine class itu kan ada atau atribut itu bisa tipenya ada public, private, sama protected gitu ya. Nah, itu nanti di pelajaran yang berkaitan OP harusnya dipelajarin sih. Bagaimana sih mekanisme public, private, dan protected gitu ya. Jadi kalau plus itu artinya public atribut itu bisa dipanggil gitu ya. Bisa dipanggil oleh class lain gitu ya. Nah, lalu kalau privat itu ya bentuknya adalah negatif gitu ya. Dia bisa dipanggil tapi hanya turunannya kalau nggak salah. Saya juga agak ini sih, agak lupa ada di materi OOP. Lalu di bawah juga sama ya. Itu berlaku juga untuk metode. Jadi metode itu ada plus, minus, lalu pagar. Itu maknanya sama. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Kan ada atribut nih, string warna. Nah, kalau kayak gini biasanya sifatnya adalah public. Nah, ini ada public ada ini public class gitu ya. Ada privat gitu. Ada protected. Nah, jadi class diagram perspektif. Jadi di dalam class diagram itu kita memiliki sudut pandangnya, perspektifnya yaitu ada 3, konseptual, spesifikasi, implementasi. Jadi pemilihan perspektif ini adalah tergantung dari seberapa jauh pada development prosesnya gitu ya. Jadi during the formulation of a domain model ya, jadi ketika kita mau memodelkan sebuah domainnya aja nih, kita mau tahu kelas-kelasnya apa aja, itu cukup dengan konseptual gitu ya. Tanpa melakukan desain yang lebih detail gitu ya. Ya konseptual itu cuma ada class name, lalu yang kedua tuh ada cuma ya class name juga gitu ya. Terus ada class name, expression, ada atribut sama ada metode gitu. Tapi kalau konseptual ini tanpa tipe data gitu. Tapi kalau yang kanan itu spesifikasi, dia ada tipe datanya. Lalu yang terakhir itu lebih lengkap lagi ya, ada value-nya bahkan di situ. Nah, lalu relationship dalam class diagram ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pertama ada association, inheritance, materi kita udah selesai teman-teman. Lalu ada realization, dependency, aggregation, dan composition. Pertama asosiasi, ya asosiasi itu kayak hubungan antar kelas aja sih. Simple kayak di dalam dunia realnya itu ya dia saling terhubung aja gitu. Misal
dosen dengan mata kuliah gitu ya. Itu kan ya emang ada hubungan karena dosen mengajar mata kuliah seperti itu. Jadi asosiasi relationship between classes in the UML class diagram. Jadi they are represented by a solid line between class. Jadi gambarnya tuh kayak gini, solid line. Jadi garisnya nggak putus-putus dan nggak ada arah gitu ya, nggak ada arah panahnya. Association are typically name use verb or verb class which reflect the real. Oke. Nah, lalu yang kedua ada inheritance ya. Jadi salah satu OP itu yang salah satu sifatnya adalah inheritance ya. Dia dapat mewariskan. Inheritance adalah hubungan hierarki antar kelas. Jadi kelas dapat diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut dan metode kelas asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru sehingga ya disebut anak dari kelas yang diwarisinya. Jadi kalau di inheritance itu ada superclass, di kelas diagram itu ada superclass dan subclass, di mana superclass ini sebagai parent, subclass itu sebagai anaknya lah gitu ya. Nah, ini contohnya ada person ini sebagai parent-nya, lalu student dan teacher adalah student dan teacher itu adalah subclass-nya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ada is a relationship, ada yang pernah dengar? Is a relationship di IRD ada juga gitu ya, di kelas diagram juga ada. Nah, ini contoh di IRD, sebentar saya buka. Ya, ini contoh is a di dalam IRD gitu. Jadi ada garis ada segitiga gitu ya di dalam relationship-nya gitu. Sebentar. Ya, jadi is a itu adalah kayak dia tuh relasi yang dimana relasinya itu dia punya induk dan punya entitasnya itu salah satunya yang menginduk ke dalam entitas lain gitu ya, tidak bisa berdiri sendiri gitu. Itu is a. Nah, jadi di dalam inheritance itu ada generalization, ada specialization. Jadi itu main arahnya aja sih. Kalau ini kalau nggak salah namanya adalah generalization ke atas ini. Oke. Nah, ini ada contoh dari kelas diagram order system. Jadi ketika kita mendefinisikan atau membuat kelas diagram, yang pertama kita harus menentukan kelasnya dulu. Ya kalau kemarin di IR menentukan entitasnya dulu gitu ya. Jadi pertama ada customer gitu ya. Kalau kita order pasti ada customer, lalu ada ordernya itu sendiri, lalu ada order detail, lalu ada item, lalu ada payment, lalu ada generalization. Ya, ini inheritance sifatnya adalah generalization. Nah, jadi kita lihat di sini ada
ada lagi sebenarnya namanya cardinality. Jadi cardinality itu adalah hubungan antar class di mana yang 1 0 ini di mana kalau itu tuh menggambarkan bagaimana hubungan antar class dalam sisi jumlahnya gitu ya. Kayak misal customer dapat banyak melakukan order gitu ya. Berarti kan sifatnya adalah one to many gitu. Jadi satu customer ya, jadi bagaimana di dunia realnya itu berapa kali dia saling bisa terhubung gitu ya. Ya kan kalau customer dengan order. Contoh customer itu dapat melakukan order berkali-kali ya. Tapi satu order itu pasti punyanya satu customer. Jadi kalau teman-teman belanja gitu ya di Tokopedia itu kan ada invoice gitu ya, pembayaran atau ada order no lah. Ada lagi order no, sorry itu beda sama invoice harusnya. Nah itu pasti satu order no itu punyanya satu customer. Jadi gambarnya adalah one to many. Satunya itu ada di sini ya teman-teman, ada di sisi customer, satu ordernya itu many. Jadi sifatnya adalah ke sini. Many itu yang bintang ini. Ini 0 itu artinya satu order itu dapat juga kayak dia nggak apa ya, kayak sebentar teman-teman, agak lupa nih. Oke, jadi dia tuh dapat bernilai 0, artinya customer itu bisa tidak melakukan order gitu ya. Jadi dia sifatnya bisa 0 atau bisa many atau bisa banyak gitu. Nah, lalu order itu ke order detail itu hubungannya one to many ya. Jadi ya kan kalau kita ini customer sama order, kita punya customer tapi kita bisa aja nggak usah order gitu kan. Makanya sini bisa 0. Nah, lalu order ke order detail itu one to many ya, satu order itu nggak pasti bisa banyak order detail. Jadi kan kalau kita melakukan pembelian gitu ya, oke, misalkan kita melakukan banyak barang gitu di dalam satu order gitu ya, multiple barang, multiple item, itu pasti akan kebentuk banyak order detail gitu ya. Dimana nanti di sini ada, kalau di ERD-nya gitu ya, di database-nya pasti ada kode order gitu ya. Order ID pasti masuk ke order detail. Nah, jadi satu order itu bisa banyak order detail dan itu satu. Jadi pasti ada gitu ya. Jadi ketika kita melakukan order pasti ada barang yang dibeli gitu. Nggak mungkin nggak ada barang yang dibeli. Lalu ada order detail dengan item gitu ya. Satu item bisa banyak banyak di order detail gitu ya. Satu order detail bisa banyak item. Oke, ini lalu di sini ada agregasi gitu ya. Agregasi itu biasanya jadi gini, ketika ada hubungan antara order dan item ini kan one to many ya, many to many. Nah, biasanya ketika kita ketemu many to many itu akan ada satu entitas baru atau satu class baru itu terbentuk gitu ya. Nah, order detail ini salah satunya. Nah, ini generalization payment, ada check, cash, or credit gitu ya. Jadi turun cash, check, dan kredit ini part dari payment atau turunan dari payment. Seperti itu. Parent-nya adalah payment, child-nya adalah
tiga ini ya, cash, check, kredit. Oke, teman-teman, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Terus untuk absen saya belum sempat absen, jadi saya screenshot dulu. Nanti minggu depan saya share lagi absennya. Nanti kalau ada yang tidak hadir, minta tolong. Atau ada yang saya kelupaan, minta tolong untuk diingatkan ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Novi.